Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Hari ini kita kembali lagi di pelajaran ekonomi, PJJ Ekonomi untuk pertemuan ke-12. Kali ini kita akan mencicil dulu materi untuk kelas 12 di semester 1, yaitu materi tentang akuntansi. Untuk bab pertama, kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi kita belajar dulu tentang teori akuntansinya dulu. Hal-hal yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah sebagai berikut: tentang sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, perkembangan akuntansi di Indonesia, proses kegiatan akuntansi, pemakai informasi akuntansi, manfaat informasi akuntansi, dan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Nah, sebelum masuk ke materi, apa itu akuntansi? Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, ketika kalian mendengar kata akuntansi, apa yang ada di pikiran kalian? Oh, akuntansi itu uang, menghitung uang. Yang kedua, apakah ada hubungannya akuntansi dengan bisnis? Yang ketiga, seberapa penting akuntansi bagi dunia bisnis? Dan yang keempat, apa yang diperlukan dari akuntansi untuk bisnis? Nah, silakan kalian pikirkan dulu, apakah ada kaitannya akuntansi dengan bisnis itu? Ya. Jika sudah, benar sekali, akuntansi dan bisnis itu kaitannya sangat erat. Di dunia bisnis pasti kita akan mengenal dengan namanya akuntansi. Akuntansi sangat diperlukan dalam dunia bisnis kita. Untuk itu, sebelum kalian belajar berbisnis, kalian setidaknya harus tahu apa itu akuntansi dan bagaimana penerapan akuntansi dalam dunia bisnis. Untuk yang pertama, sejarah akuntansi. Akuntansi tidak lepas dari seorang peran yang bernama Lucas Pacioli. Ya. Sejarah perkembangan akuntansi itu dimulai tahun 1494. Terbit sebuah buku tentang pembukuan yang berpasangan oleh Luca Paciolo. Luca Paciolo boleh, Luca Pacioli boleh. Buku itu berjudul Summa de Arithmetica Proportioni et Proportionalita. Di dalamnya terdapat pembelajaran mengenai pembukuan, yaitu berjudul Tractus de Computis et Scriptorio. Ya. Nah, di sini Luca Pacioli memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan yang disebut dengan sistem kontinental. Ya, berpasangan antara yang debit dan kredit, pasangan antara masuk dan keluar. Pertengahan abad ke-18 terjadi revolusi industri di Inggris yang mendorong pula perkembangan akuntansi sehingga melahirkan sistem Anglo-Saxon. Jadi ada dua sistem ya. Yang pertama adalah sistem kontinental, yang kedua adalah sistem Anglo-Saxon. Nah, sekarang apa yang kita pakai saat ini adalah yang Anglo-Saxon ya. Nah, berarti akuntansi itu apa? Akuntansi menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. Ya, jadi akuntansi itu dia proses mengidentifikasi sampai nanti hasilnya adalah bentuk laporan informasi akuntansi. Di laporan itu nanti bisa kita pakai untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan. Selanjutnya di sini ada American Institute of CPAS ya. Akuntansi adalah seni mencatat, mengelompokkan, mengiktisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai mata uang. Semua transaksi serta kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat finansial dan dari catatan itu dapat ditafsirkan hasilnya. Ya, kita tahu bahwa akuntansi tadi ada dua sistem ya, sistem kontinental dan sistem Anglo-Saxon. Nanti perbedaannya dan bagaimana pencatatannya bisa kalian baca lebih lanjut, lebih detail di modul yang sudah Ibu share di e-learning, di materi e-learning. Ya, nanti dari sini kalian bisa tahu ada 3 pengelompokan, ada 4 pengelompokan: pencatatan, pengelompokan, pengiktisaran, dan pelaporan. Ada 4 tahap dalam akuntansi. Nah, menurut Ikatan Akuntan Indonesia, jadi kita di Indonesia itu ada komunitasnya atau ikatannya. Kalau dokter kan ada ID, akuntan juga sama, dia ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, Indonesia awalnya menganut sistem akuntansi kontinental seperti yang dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda. Seiring dengan perkembangan di Indonesia, baik perusahaan atau perseorang semakin banyak menerapkan sistem akuntansi Anglo-Saxon ya. Jadi nanti lebih lanjutnya kalian bisa baca di modul.
Nah, selanjutnya ada proses kegiatan akuntansi. Proses kegiatan akuntansi itu meliputi yang pertama, identifikasi data. Data yang relevan untuk keputusan terdiri dari transaksi-transaksi dan kejadian dalam perusahaan. Jadi data yang kita masuk itu kita identifikasi dulu, itu termasuk bukti transaksi apa. Ya, jadi setiap transaksi ekonomi pasti akan menimbulkan bukti transaksi. Kemudian, tahap pengukuran data. Proses data mencakup kegiatan pencatatan, penggolongan atau pengelompokan, dan pengiktisaran. Kemudian data digolong-golongkan dalam kelompok atau kategori yang berhubungan. Ya, setelah ada diidentifikasi, kemudian dikelompokkan. Yang ketiga, ada tahap laporan akuntansi. Salah satu laporan akuntansi yang utama adalah laporan keuangan. Jadi setelah adanya data diolah, kemudian nanti akan menghasilkan output dari kegiatan proses pencatatan akuntansi itu adalah laporan akuntansi, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan nanti ada banyak jenisnya. Ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan arus kas. Ya. Selanjutnya, setelah ada laporan akuntansi itu digunakan untuk tahap berikutnya, yaitu analisis dan interpretasi atau mengkomunikasikan informasi. Analisis laporan keuangan pada hakikatnya merupakan kegiatan menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain, kemudian menjelaskan arah perubahannya. Setelah ada laporan keuangan, nanti angka-angka dalam laporan keuangan itu bisa dianalisis dan diinterpretasikan, karena itu mengandung sebuah informasi yang akan kita pakai di tahap yang terakhir, yaitu pengambilan keputusan oleh pemakai. Pemakai akuntansi menarik kesimpulan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ya, jadi setelah data diidentifikasi, kemudian diukur, diolah sedemikian rupa dengan tahap-tahapan tertentu, kemudian muncullah laporan keuangan. Laporan keuangan nanti kemudian dianalisis. Hasil analisisnya, informasi yang diperoleh dapat dipakai untuk pengambilan keputusan oleh pemakai. Nah, nanti kita lihat pemakainya itu siapa saja. Nah, di sini pemakai informasi akuntansi itu dibagi menjadi dua. Ada pihak internal dan ada pihak eksternal. Pihak internal itu antara lain pemilik perusahaan, manajer perusahaan, dan pihak eksternal itu antara lain investor, pemasok, pelanggan, pemberi pinjaman, pemerintah, banyak lagi. Nanti ada 7 pihak eksternal. Lebih lengkapnya kalian baca di modul. Nah, sekarang mereka itu untuk apa sih laporan informasi akuntansi itu? Untuk pihak internal, pemilik perusahaan, informasi akuntansi untuk mengetahui perkembangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Sebagai seorang pemilik perusahaan, kita nggak bisa lepas tangan dengan perusahaan kita, walaupun kita nggak ikut andil dalam operasional, tapi kita harus tahu kondisinya. Ya. Yang kedua, manajemen atau manajer, informasi keuangan untuk melakukan pengendalian, controlling, pengkoordinasian, coordination, dan perencanaan, planning. Jadi informasi yang sudah kita dapat tadi bisa dipakai untuk merencanakan untuk tahap berikutnya, kemudian untuk pengkoordinasian, dan sampai pengendalian atau controlling. Jadi harapannya setiap perusahaan itu kalau akuntansinya sudah benar dan bagus, itu harapannya adalah dia sistem perusahaannya akan lebih bagus. Nah, untuk pihak eksternal itu ada investor. Informasi akuntansi dipakai untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual saham. Karena kan kalau investor dia itu kan kaitannya dengan investasi orang luar ya. Jadi informasi keuangan yang di-share biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang go public yang sudah menjual sahamnya di bursa efek, dia harus melaporkan laporan keuangannya itu transparan terhadap para investornya. Ketika tahu, oh perusahaan ini produktivitasnya bagus, jangka panjangnya akan bagus, maka dia pasti tidak akan menjual sahamnya, tapi bisa membeli lagi atau menahan sahamnya. Tapi kebalikannya, ketika suatu perusahaan itu kemungkinan besar akan bangkrut, akan pilot, mungkin dia akan menjual sahamnya atau seperti apa. Ya. Yang kedua, pemasok. Pemasok itu kaitannya dengan ketika perusahaan itu bergerak di bidang manufaktur, berarti dia pemasoknya adalah pemasok bahan baku, pemasok tenaga kerja, bisa jadi kalau dia mempekerjakan tenaga kerja yang outsourcing, itu menjamin kelancaran pembayaran barang yang dipasoknya. Ya, jangan sampai kita sudah pasok barang tapi
perusahaannya itu kira-kira bangkrut, jangan-jangan barang yang sudah saya pasok tidak dibayar lagi. Karena biasanya seperti ini itu dia tidak langsung cash, tapi dia sistemnya kredit pakai termin. Yang ketiga, kreditur. Kreditur berarti orang yang meminjamkan uang, ya. Mengetahui apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar saat jatuh tempo atau tidak. Ini biasanya kaitannya dengan bank, ya, lembaga pembiayaan. Bank itu akan memperkirakan laporan keuangan. Ternyata dari tahun ke tahun profitnya atau omsetnya naik. Nah, berarti pihak bank bisa meyakinkan bahwa bahwa debitur, orang yang pinjam tadi, perusahaan yang pinjam tadi itu akan bisa membayar bunga dan pinjamannya, cicilan pinjamannya. Bahkan kalau dirasa sudah mampu, sudah pihak bank itu pintar. Misalnya dia 500 juta untuk 10 tahun, ketika sudah sampai setengah tahun, ketika sudah lancar, dia bisa menaikkan terminnya. Bu, mau pinjam lagi nggak, Bu? Dinaikkan terminnya, dinaikkan batasnya, ya, itu bisa. Pemerintah untuk menentukan aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. Nah, pemerintah itu ada kaitannya, setiap perusahaan itu yang resmi itu wajib membayar pajak badan atau pajak perusahaan. Nah, otomatis dari laporan keuangan kan kita tahu omsetnya berapa, labanya berapa, harta yang dimiliki perusahaan seperti apa. Itu pemerintah bisa menerapkan pajak yang harus dibayar perusahaan itu seberapa, ya. Nah, makanya Ibu pernah katakan bahwa ada nanti laporan keuangan itu bisa sebagai jenis, bisa untuk investor, bisa untuk laporan keuangan untuk di dalam, ada laporan keuangan untuk pihak pajak, ya. Nah, setelah itu akan ada statistik pendapatan nasional. Jadi ketika mereka sudah tahu bahwa di daerah sini perusahaannya seperti ini, nanti bisa diukur statistik pendapatan nasional dari wilayah ini seberapa. Nanti ujung-ujungnya adalah kita tahu bahwa statistik pendapatan nasional di suatu negara itu seperti apa, dilihat dari laporan keuangan dari setiap perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya ada karakteristik kualitas informasi akuntansi. Jadi kualitas informasi akuntansi itu ditentukan oleh karakteristik kualitatif pokok yang dimilikinya. Ada 4 karakteristik kualitatif pokok dalam sebuah laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipahami, understandability. Informasi yang ditampung memberikan kemudahan untuk segera dapat dipahami para pemakai. Ya, harapannya adalah laporan keuangan yang sudah dibuat, hasilnya itu bisa dipahami untuk para pemakai. Yang Ibu garis bawahi adalah dipahami oleh para pemakai. Jadi kalau yang nggak berkepentingan, misalnya, Bu, laporan keuangannya nggak saya pahami, padahal nggak Ibu saya pahami, padahal ibu saya bukan seorang investor, bukan seorang pemilik, bukan seorang karyawan, tapi dia ibu rumah tangga, itu nggak masalah, karena itu harus dapat dipahami untuk yang memakai. Berarti misalnya yang laporan keuangan itu dipakai oleh manajer, berarti harus bisa dipahami oleh manajer itu. Laporan keuangan itu dipakai untuk kebutuhan pinjaman di bank, berarti harus bisa dipahami oleh pihak bank sebagai kreditur, orang yang meminjamkan, seperti itu. Yang kedua, relevance, mampu mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan atau masa depan. Jadi laporan keuangan itu harus relevan sesuai dengan kenyataannya, ya, dan itu dapat mempengaruhi keputusan untuk sekarang dan keputusan untuk masa depan. Kalau kaitannya itu nanti dengan planning di tahun berikutnya atau di periode berikutnya. Yang ketiga, dapat diandalkan, reliability. Dapat diandalkan itu berarti laporan keuangan itu netral, tidak memihak siapapun, ya. Kehati-hatian, benar, jujur, dan keandalan. Andalan itu dapat keandalan itu artinya bahwa laporan keuangan itu tidak memihak siapapun, ya, dia netral. Handal, bisa dipakai untuk pengambilan keputusan, dapat dipakai sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, dapat diperbandingkan, comparability, dapat dibandingkan antar periode dan antar perusahaan sejenis. Jadi laporan keuangan yang kita buat, kualitas informasi yang akan didapat itu dapat dipakai untuk membandingkan keuangan antar periode, misalnya periode sekarang dengan periode sebelumnya, ya, atau bisa digunakan juga untuk membandingkan kondisi keuangan, informasi kondisi keuangan antar perusahaan sejenis, ya, sama-sama perusahaannya di bidang manufaktur makanan,
ayam goreng gitu, bisa dipakai untuk perbandingannya. Walaupun mungkin produk yang dihasilkan memiliki karakteristik dan spesifikasi tertentu, tapi jenisnya masih sama. Misalnya kuliner ayam goreng seperti itu, atau perusahaan salon dan spa, atau perusahaan bengkel, kan rata-rata kegiatan operasionalnya itu hampir sama. Itu bisa dibandingkan, oh ternyata bengkel A laporan keuangannya dan informasi keuangannya, kondisi perusahaannya lebih bagus daripada si B. Itu bisa dilihat dari laporan keuangannya atau informasi yang didapat dari laporan keuangannya. Nah, bagaimana bisa dipahami? Jika kurang jelas, kalian bisa baca di modul yang sudah Ibu share di e-learning bagian materi untuk PJJ 12, atau bisa kalian tanyakan ke Ibu melalui WA. Dan untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu sudah menyediakan soal, link soalnya bisa kalian akses, lihat di tugas di e-learning. Itu adalah link untuk kuis melalui Google Form. Nanti ada soal menjodohkan dan soal benar salah dan pilihan ganda, bisa kalian pakai untuk evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Semoga dengan ini kalian bisa memahami materi sebagai pengantar akuntansi ini. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat belajar. Tetap jaga kesehatan ya.